Buat apa kita melakukan pembangunan secara masif dan sebagainya, tapi kalau kita hanya menjadi penonton di dalamnya. Bapak tahu di Cikarang ada satu pabrik yang seluruh bajanya sudah prefabrikasi, dipasang di sana, setengah jadi, hanya tinggal dilakukan oleh 3 orang. Jadi kita hanya menjadi penonton di dalam negeri kita sendiri. Maka kami usulkan 2 hal tadi. Nah, kemudian yang kedua, Pak, atas masukan dari teman-teman asosiasi tadi, ada celah mematikan di sistem perdagangan, yaitu HS 9406 yang seharusnya untuk bangunan prefabrikasi, tapi kemudian dijadikan oleh para mafia untuk jalan tol agar mereka bisa mengimpor baja tanpa izin teknis, tanpa SNI, juga tanpa TKDN begitu, Pak. Nah, akibatnya kita lihat bahwa hari ini industri baja kita dalam negeri kita diserbu dengan baja dari China dan India yang sangat murah begitu. Nah, kemudian ketika mereka bertanya ke Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, antar 2 kementerian ini saling lempar. Yang satu bilang belum ada izin teknis, yang satu bilang bukan kewenangannya. Jadi kemudian kami bertanya, sebenarnya yang berwenang di negara ini siapa sih? Apakah kementerian atau para mafia yang kemudian mengendalikan ini semua begitu, Pak? Nah, maka kami minta pada kesempatan hari ini untuk segera revisi HS Code 9406, Pak, menjadi larangan terbatas dan terapkan kuota impor agar mereka tidak main-main lagi dalam mengatasnamakan HS Code 9406 ini, Pak. Nah, kemudian yang kedua, kami minta diperketat impor, jangan lagi ada celah mainan kuota. Dan kita lihat bahwa kalau katanya Menteri Keuangan kemarin ada permainan di dalam pengimporan baja impor ini, Pak, begitu. Nah, kemudian yang ketiga, kalau kita melihat bahwa Menteri Keuangan kemarin menyampaikan ada 40 perusahaan China yang tidak membayar pajak. Ya, walaupun seringkali Menteri Keuangan seringkali membuat gaduh tanpa membuat tindakan nyata di lapangan. Harusnya tanpa keluar-keluar ditindak mereka, ya kan begitu. Tapi pertanyaannya, kalau ini benar, Pak, sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh Menteri Perdagangan dalam persoalan ini? Kalau mereka saja logikanya mereka tidak bayar pajak, Pak, artinya saya yakin mereka tidak ngurus SNI juga, Pak. Saya yakin mereka tidak ngurus surat dari Kementerian Perdagangan untuk mereka bisa mengimpor baja dalam negeri kita. Lalu pertanyaannya, atas 40 yang ditemukan oleh Menteri Keuangan itu, berapa yang sudah Bapak tutup begitu? Dan datanya mana saja sih, Pak? Itu betul nggak sih? Jadi kami pengen transparansi di tempat ini agar kita semua bisa belajar dari kesalahan yang sudah terjadi begitu. Nah, kemudian soal Krakatau Steel. Krakatau Steel ini sudah, selama kami duduk di tempat ini, sudah berkali-kali diselamatkan oleh negara, berkali-kali disuntik modal tapi juga tidak kompetitif. Kita tahu bahwa baja dari Tiongkok itu harganya 500 US dollar per ton, sedangkan harga produksi dalam negeri saja itu 650 hingga 700 US dollar per ton, artinya sangat tidak kompetitif. Maka pertanyaannya buat kami, kenapa sudah begitu manjakan oleh pemerintah, bahkan terakhir Danantara memberikan 4,9 triliun, itu dampaknya untuk apa? Apakah kemudian jadi kompetitif Krakatau Steel? Nah, maka kami ingin mendapatkan penjelasan soal hal itu begitu. Kemudian soal kami mendengar di Krakatau Steel kemarin ada laporan keuangan yang katanya positif di triwulan ketiga 2025. Maka harapan kami di era Danantara, di era Pak Doni yang menurut kami juga serius dalam memperbaiki tata kelola Danantara ini, janganlah ada poles-poles keuangan seperti zaman-zaman dulu begitu. Nah, maka kami ingin tanya, itu positif dari mana keuangan ini? Karena yang kami tahu bahwa liabilitas jangka pendek Krakatau Steel itu 2 miliar US dollar begitu. Sedangkan bunganya sekitar 209 miliar US dollar. Nah, maka pertanyaannya berapa, dari mana angka positif yang disampaikan? Jangan-jangan positif karena pinjaman dari Danantara begitu. Nah, kemudian kepada Danantara pada kesempatan hari ini. Nah, Danantara seperti yang disampaikan oleh Danantara sudah memberikan pinjaman 4,9 triliun kepada Krakatau Steel. Maka pertanyaan kami, apa jaminan bahwa dana ini akan memperbaiki fundamental bisnis dari Krakatau Steel? Termasuk apakah kemudian dengan adanya pinjaman modal akan lebih kompetitif, akan bisa lebih hidup, akan bisa lebih bersaing dengan importasi baja Cina? Saya kira kok tidak begitu. Maka kami minta penjelasan soal hal itu. Dan kemudian pertanyaannya, kapan
dan dengan skema apa Krakatau Steel akan mengembalikan pinjaman 4,9 triliun kepada Danantara. Nah, kemarin kebetulan kami fraksi PDI Perjuangan baru menerima asosiasi pensiunan Krakatau Steel. Mereka mengeluhkan soal mereka ibarat naik mobil diminta turun di tengah jalan begitu dengan dengan skema dari Krakatau Steel yaitu Windows apa Pak? Windows lamsam Windows begitu. Nah, yang ternyata setelah saya dalamin kan enak Pak, dapat ini lamsam Windows. Ternyata dipotong 50% begitu. Nah, jadi terus kemudian ternyata angkanya kalau kemarin kami saat FGD itu katanya angka untuk lamsam Windows itu 700 sekian miliar. Tapi ternyata kemarin angkanya 600 miliar. Jadi sebenarnya yang benar berapa sih angka? Jadi sebenarnya 4,9 triliun untuk apa saja sih Pak? Dan untuk lamsam Windows itu berapa? Kami minta penjelasan dari Dirut Krakatau Steel begitu. Nah,